Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Holik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Kapita Selekta Humas, akan membahas materi tentang strategic media engagement. Oke, next slide, guys. Di mana tim kelompok 6 terdapat saya, Anggun Selviana dari kelas A, dan Agilia Diana Anastasia, Artati Putri Sabila, Edina Sabita, dan Lulu Kartika. Di era digital yang serba terhubung, cara masyarakat mengonsumsi informasi dan berinteraksi dengan media telah berubah drastis. Bagi organisasi, merek, maupun individu, membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan audiens melalui media bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Strategi media engagement yang efektif menjadi kunci untuk relevansi, kredibilitas, tujuan komunikasi. Di dalam strategic media engagement lebih bersifat arah di mana informasi mengalir dari sumber ke penerima. Namun, kehadiran internet, media sosial, dan platform digital lainnya interaktif. Interaktif lainnya bisa menciptakan ekosistem media yang jauh lebih dinamis dan partisipatif. Audiens kini memiliki suara, kemampuan untuk merespons, berbagi, bahkan menciptakan konten sendiri. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan fokus pada dialog. Oke, next slide, guys. Fondasi dalam menstrategikan media engagement. Di mana di era digital saat ini keberhasilan ditentukan dari seberapa sering konten tapi oleh seberapa efektif sebuah akun mampu membangun relasi makna dengan audiensnya. Pemahaman terhadap audiens, strategi penyusunan konten, serta pendekatan aksi yang konsisten menjadi 3 pilar utama dalam membentuk kehadiran di sini kita telah memberikan 3 pilar utama dalam fondasi pertama audiens target, yang kedua berkualitas dan relevan tentunya, yang ketiga sebagai penstrategi media engagement, kita mampu memilih platform yang tepat untuk mempublikasikan konten kita. Oke, boleh next, guys. Oke, di sini ada studi case Froyonion dalam menstrategikan media engagement-nya. Jadi, Froyonion ini telah yang didasari dengan praktik perencanaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai bukan oleh Froyonion ini, mulai dari pesan yang ingin dilempar melalui konten, strategi penyampaian pesan, desain visual, target, dan tolak ukurnya, cara mengatasi masalah yang dihadapi di saat membuat konten, dan pemfilteran terakhir pada konten, hingga hal-hal teknis seperti penetapan judul, tag, hashtag, dan caption deskripsi pada konten video, frekuensi, dan waktu. Waktu unggahnya itu juga diperhatikan, penyematan dan kolom komentar, serta pemanfaatan multiplatform pada akun media sosial Instagram Froyonion ini. Oke, boleh next, guys. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari media relation. Di sini saya akan membahas 6 prinsip media relation. Yang pertama, ada kejujuran dan kredibilitas. Memberikan informasi yang akurat, tidak menimbulkan fakta penting, menghindari manipulasi berita. Transparansi juga penting agar media dan publik dapat mempercayai organisasi. Yang kedua, ada etika dan profesionalisme. Di sini, menjaga integritas itu menjadi yang sangat penting. Tidak berbohong, menghormati kode etik jurnalistik, tidak menyebarkan hoax atau propaganda yang menyesatkan. Yang ketiga, ada keteraturan dan konsistensi.
Melakukan komunikasi yang rutin tidak hanya muncul jika ada kepentingan, yaitu dengan menjaga ritme publikasi, menjaga kontinuitas hubungan sehingga tidak hilang di antara media. Next, prinsip media relation lainnya adalah kerjasama dan layanan kepada media. Melayani media dengan baik dengan cara menyediakan materi tepat waktu, respon dengan cepat, memfasilitasi wawancara atau klarifikasi bila diperlukan. Yang kelima, ada hubungan personal yang kokoh. Membangun hubungan profesional dan pribadi yang baik dengan wartawan, editor, atau pihak media secara konsisten. Dapat saling menghormati profesi masing-masing. Dan yang terakhir itu ada nilai berita yang relevan. Itu bisa memberikan informasi atau materi yang memiliki unsur berita menarik bagi publik media dan juga bukan hanya promosi yang kosong. Next. Dalam strategi media engagement, terdapat elemen seperti press release, press conference, dan media kit yang membantu mendapatkan exposure melalui media pihak ketiga atau melalui kanal milik organisasi sendiri. Next. Yang pertama, press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh humas dalam suatu organisasi atau perusahaan dan dikirimkan atau disiarkan kepada media atau pers sebagai bentuk kegiatan penyebar luasan informasi kepada publik. Tujuan utama press release adalah memberikan gambaran awal atau informasi resmi terkait suatu peristiwa, peluncuran produk, kerjasama, atau pencapaian tertentu yang dianggap penting untuk diketahui oleh publik. Selain itu, menurut Frank Jeffkins dalam bukunya Public Relation menyebut definisi press relation adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi halayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Next. Kemudian ada struktur press release. Yang pertama itu ada judul atau headline. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika menulis press release adalah judulnya. Judul perlu menarik perhatian pembaca agar mereka tertarik untuk membaca lebih lanjut. Selain itu, judul juga harus mampu mencerminkan konten yang terdapat di dalamnya, dan penggunaan kalimat aktif dalam judul akan membantu pembaca memahami pesan atau tujuan informasi yang disampaikan oleh perusahaan atau lembaga. Selanjutnya ada lead atau teras. Setelah judul, komponen yang penting untuk diperhatikan adalah lead atau teras. Lead dalam press release berfungsi sebagai bagian pembuka berita yang memberikan gambaran singkat tentang informasi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, biasanya lead ditempatkan di bagian paling atas dan sebagai kalimat pertama dalam press release. Perlu diperhatikan, saat menulis lead, gunakan subjek yang mencakup unsur 5W1H dan sampaikan informasi secara singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya, ada isi atau body. Dalam pembuatan artikel press release, metode piramida terbalik sangatlah efektif. Metode ini menempatkan informasi paling penting di bagian atas atau awal berita, dan informasi yang lebih umum ditempatkan di bawahnya diikuti oleh informasi yang lebih rinci. Penempatan informasi penting di awal bertujuan untuk menarik perhatian pembaca segera. Berikutnya ada informasi kontak. Ketika membuat press release, penting untuk memperhatikan aspek tambahan seperti waktu penyebaran, tanggal pembuatan, dan menyertakan informasi kontak perusahaan atau lembaga di bagian akhir. Next. Berikut adalah contoh dari press release. Mencakup headline, lead, isi atau body, dan juga informasi kontak. Next.
Selanjutnya ada press conference. Press conference atau konferensi pers adalah suatu acara resmi yang diselenggarakan oleh individu, organisasi, lembaga maupun perusahaan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik melalui media massa. Fungsinya sendiri yaitu memberikan pernyataan resmi. Dalam press release, menyampaikan informasi atau klarifikasi biasanya langsung dari sumber berwenang, biasanya CEO, humas, atau perwakilan perusahaan, agar informasi bersifat akurat dan transparan. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi dan citra positif. Konferensi pers digunakan untuk mengelola persepsi publik, memperbaiki citra saat krisis, atau memperkuat positioning brand di ruang publik. Berikutnya yaitu sarana promosi dan publikasi. Digunakan dalam pra-event dan pasca-event untuk memperkenalkan agenda, melaporkan hasil kegiatan, atau peluncuran produk baru. Berikutnya yaitu membangun hubungan dengan media. Press conference menjadi wadah interaksi langsung antara perusahaan dan jurnalis untuk memperkuat media relation. Yang terakhir yaitu meningkatkan visibilitas perusahaan melalui pemberitaan yang kredibel dan luas. Next. Selanjutnya ada media kit. Media kit atau press kit adalah paket informasi yang berisi materi promosi, fakta penting, dan aset merek suatu bisnis atau individu yang disajikan untuk memudahkan media memahami dan meliput tentang perusahaan atau instansi. Fungsinya menjadi one-stop research bagi wartawan. Media kit berfungsi sebagai sumber informasi utama yang memudahkan jurnalis memahami topik, organisasi, atau acara tanpa harus mencari data tambahan. Contohnya, saat peluncuran produk baru, Media Kit sudah memuat rilis berita, profil perusahaan, foto produk, dan data teknis, sehingga wartawan dapat menulis berita dengan cepat dan akurat. Berikutnya, menjaga konsistensi informasi antar media. Dengan menyediakan informasi resmi dan seragam, Media Kit membantu organisasi menjaga keseragaman pesan, sehingga tidak ada kesalahan interpretasi atau perbedaan versi berita. Yang ketiga, memperkuat citra profesional organisasi. Media Kit menunjukkan bahwa organisasi atau perusahaan siap berkomunikasi secara profesional dengan media. Yang berikutnya, mempercepat proses publikasi berita. Karena berisi data, kutipan resmi, foto, dan video, Media Kit meminimalkan kesalahan dalam peliputan dan membantu jurnalis menulis dengan akurasi tinggi dan kredibilitas yang kuat. Selanjutnya, membangun hubungan yang baik dengan media. Media Kit yang lengkap dan mudah diakses meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wartawan dalam bekerja dengan organisasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan exposure digital. Dalam konteks komunikasi digital, Media Kit juga bisa diunggah secara online untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas publik. Untuk komponennya sendiri, Media Kit itu biasanya berisi profil company, yaitu sejarah, visi misi, dan nilai inti perusahaan, fact sheet, yang biasanya berisi statistik dan pencapaian topik yang dibawa, kemudian press release, biografi narasumber, aset visual seperti logo, foto, dan infografis lainnya, dan terakhir yaitu kontak media yang berisi nama dan info kontak PR yang terkait. Next. Yang selanjutnya adalah media visit. Media visit adalah kegiatan kunjungan jurnalis ke instansi atau perusahaan untuk mendapatkan informasi langsung dan membangun hubungan baik. Selain itu, media visit juga berfungsi sebagai strategi relationship building. Dalam praktek kehumasan, menjalin hubungan yang baik dengan media adalah kunci utama agar informasi dari lembaga bisa tersampaikan secara efektif dan positif ke publik. Dengan adanya hubungan yang harmonis, ketika lembaga menghadapi isu atau krisis, pihak media biasanya lebih terbuka untuk mendengar klarifikasi langsung sebelum mempublikasikan berita. Media visit juga biasanya menjadi ajang untuk memperkuat brand image lembaga, misalnya dengan menunjukkan profesionalisme, transparansi, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Kegiatan ini biasanya melibatkan agenda seperti sharing session, presentasi profil lembaga, tur fasilitas kantor, serta sesi tanya jawab antar jurnalis dan pejabat humas. Tujuan dari media fisik sendiri adalah membangun hubungan positif dengan media, menyampaikan informasi secara akurat dan terbuka, dan meningkatkan citra serta publikasi positif lembaga. Next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis media fisik sendiri. Yang pertama ada media visit yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, kegiatan PR mengunjungi redaksi media. Contohnya itu yang baru-baru ini ada Biro Informasi Kemhan melakukan media visit ke redaksi CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Lalu yang kedua ada media tour atau press tour. Itu kegiatan mengajak jurnalis ke beberapa lokasi yang relevan dengan program atau kegiatan instansi perusahaan di lapangan. Contohnya adalah Kemenkumham Banten menggelar Press Tour 2023 untuk memperlihatkan inovasi pelayanan publik. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Facility Tour, kunjungan media ke fasilitas perusahaan untuk memperlihatkan proses kerja, teknologi, atau produk. Biasanya dilakukan oleh perusahaan manufaktur, energi, atau industri besar, yaitu contohnya ada event City Gas Tour yang biasa diadakan oleh Pertamina. Dan yang terakhir adalah media hosting. Media hosting adalah media diundang atau menginap untuk merasakan layanan dari produknya tersebut. Contohnya adalah Kemenparekraf mengadakan media hosting MotoGP Mandalika 2024. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada building relationship dengan jurnalis. Dalam membangun hubungan dengan jurnalis itu merupakan elemen yang paling penting dalam kegiatan media relations bagi seorang PR tentunya. Nah, hubungan yang baik ini itu akan membantu organisasi atau brand dalam mendapatkan pemberitaan yang positif, kredibel, dan juga berkelanjutan. Lalu untuk strateginya itu sendiri, yang pertama ada kenali jurnalis dan media yang relevan, yaitu kita sebagai public relation, kita harus bisa memahami bidang liputan dan juga gaya kepenulisan dari jurnalis tersebut. Lalu kita juga bisa mengirimkan informasi yang relevan dengan topik liputannya. Lalu yang kedua adalah bangun relasi yang personal dan juga profesional. Kita sebagai public relation itu harus bisa dalam menjalin komunikasi secara rutin yang tidak hanya dibutuhkan saat publikasi acara dan juga pemberitaan. Dan kita juga harus dapat memberikan apresiasi kepada mereka, ke jurnalis setelah publikasi atau bisa juga mengundang mereka dalam kegiatan media. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi yang bernilai dan juga akurat. Kita dapat menyajikan press release dengan news value yang tinggi dan juga kita harus memasukkan juga data serta kutipan narasumber yang kredibel. Yang keempat yaitu bersikap tanggap dan juga kooperatif. Kita harus bisa merespon cepat terhadap permintaan konfirmasi atau wawancara ketika misalnya di perusahaan atau brand yang kita pegang itu terdapat isu-isu yang butuh klarifikasi. Kita juga dapat membantu jurnalis dalam mendapatkan informasi secara jelas dan juga lengkap. Yang kelima yaitu menjaga kepercayaan dan juga kredibilitas. Yaitu kita sebisa mungkin menghindari memberikan informasi yang berlebihan atau menyesatkan kepada jurnalis, sehingga kita dapat menjaga konsistensi dan juga integritas dalam setiap komunikasi. Yang terakhir yaitu mematuhi etika profesional dalam komunikasi. Kita sebagai public relation itu harus bisa menghormati independensi jurnalis tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan yang berjudul Strategi Media Engagement. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam kelompok kita. Kurang lebihnya terima kasih Pak Holik dan juga teman-teman semua.